Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susinta Saiful dari kelas E. Saya ingin menjelaskan tentang ikatan ion. Ikatan kimia adalah daya tarik menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Ikatan daya tarik menarik antara ion ini menentukan sifat-sifat kimia dari suatu zat, dan cara untuk ikatan kimia dapat berubah jika suatu zat bereaksi yang digunakan untuk mengetahui jumlah energi yang mengetahui atau diabsorpsi selama terjadinya reaksi. Pengertian ion. Ikatan ion adalah ikatan antara ion positif dan ion negatif, atau yang melepaskan elektron akan menjadi ion positif dan sebaliknya, yang menerima akan menjadi non negatif. Senyawa ion terbentuk dari ion-ion positif dan negatif tersusun selang-seling membentuk molekul raksa. Ikatan ion terbentuk melalui proses serah terima elektron, supaya jumlah elektron yang diberikan suatu atom sama dengan diterima atom lain. Maka koefisien reaksinya harus disamakan pada umumnya. Bila suatu unsur logam senyawa suatu unsur non-logam, elektron dilepaskan atom-atom logam yang diterima oleh non-logam, atom non-logam. Ikatan ion disebut juga ikatan elektrovalen atau heteropolar. Senyawa mempunyai ikatan ion, ciri-ciri senyawa ionik. 1. Mempunyai titik didih dan titik lele tinggi. 2. Gaya tarik menarik antara partikel yang sangat kuat. 3. Tidak dapat mengantarkan listrik karena ion-ion berada dalam kristal sulit bergerak. Syarat-syarat terjadinya ikatan ion adalah suatu atom mampu melepaskan elektron tanpa memerlukan banyak energi, dan atom yang lain dan mampu menerima elektron. Pembentukan terjadinya ikatan ion adalah suatu atom mampu melepaskan elektron tanpa memerlukan banyak energi, dan atom yang lain mampu menerima elektron. Pembentukan ion positif. Ion positif terbentuk karena suatu atom melepaskan elektron. Atom yang cenderung melepaskan elektron membentuk ion positif umumnya adalah atom unsur logam. Oleh karena itu, unsur logam merupakan unsur elektron positif utama, cenderung melepaskan elektron valensi agar konfigurasi elektron valensinya sesuai dengan konfigurasi elektron logam mulia. Golongan 1A melepaskan 1 elektron, golongan 2A melepaskan 2 elektron. Pembentukan ion negatif. Ion negatif terbentuk karena suatu atom menerima elektronnya atau unsur non-logam cenderung membentuk ion negatif, sehingga unsur non-logam disebut juga. Secara umum, banyaknya elektron diterima oleh unsur non-logam adalah sebanyak kekurangan agar sesuai dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Sifat senyawa ionik. Pada temperatur kamar, senyawa kovalen dapat berwujud padat, cair, dan gas. Tapi senyawa ionik berwujud padat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Senyawa ionik cenderung mempunyai konduktivitas listrik sangat rendah dalam bentuk padatan, tetapi menghantar listrik sangat baik pada keadaan daya hantar listrik ini diasosiasikan dengan adanya ion positif dan ion negatif yang bergerak pas karena pengaruh listrik. Dalam keadaan padat, ion-ion ini diikat kuat dalam sisi mengalami migrasi atau perpindahan dan juga membawa arus listrik. 2. Senyawa ionik cenderung mempunyai titik lele tinggi. Ikatan ionik biasanya sangat kuat. Arah ia bukan berarti ikatan ionik lebih kuat dari ikatan kovalen, melainkan karena sebaran arah ikatan ke segala arah, yang inilah merupakan faktor penting dalam kaitannya dengan titik lele yang tinggi. 3. Senyawa ionik biasanya sangat keras tetapi rapuh. Kekerasan senyawa ionik sesuai dengan argumen di atas, sekalipun perlakuannya melalui pemisahan antara mekanik ketimbang pemisahan secara terhadap gaya-gaya tarik menarik antara ion. Kecenderungan kerapuan akibat sifat alami ikatan
ionik jika menggeser sedikit ion-ion misalnya dalam memendek separuhnya, maka gaya yang mulai tertarik-menarik akan berubah tolak-menolak karena kontak antara anion dan antara kation menjadi lebih signifikan. Akibatnya kristal menjadi mudah terpecah belah, dan inilah banyak ditemukan pada 4. Senyawa ionik biasanya larut dalam pelarut polar dengan negativitas pan dielektrikum tinggi. Semakin tinggi permitivitas pelarut semakin besar pelarutnya. Struktur kristal ionik zat padat dapat diklasifikasikan atas dasar tipe ikatan, yaitu ionik, kovalen, metalik, dan van der Waals. Atas dasar simetri kristal dalam hal hubungan antara sudut panjang kristal, yaitu kubus, tetragonal, trombik, hexagonal, rhombohedral, dan monoklinik dan triklinik. Klasifikasi kristal atas dasar tipe ikatan berdasarkan sifat-sifat antara listrik, kekerasan, titik lele, dan sebagainya. Sifat-sifat kimiawi. Triklinik, klasifikasi kristal atas dasar tipe ikatan berdasarkan pada sifat-sifat antara listrik, kekerasan, titik lele, dan sebagainya sesuai dengan sifat-sifat kimiawi atom-atom yang terlibat. Sedangkan klasifikasi kristal terhadap sinar X untuk menentukan sudut antara muka atau difraksi sinar X untuk menemukan keraturan internal. Si kristal senyawa ionik. Senyawa ionik berupa padatan dan tataan ion-ion isi kristal dapat diperlukan seperti kemasan pada logam. Pada umumnya anion mempunyai ukuran lebih besar daripada kation, sehingga ion anion membentuk suatu kemasan dan kation terselip dari rongga-rongga anion yang disebut dengan kontraksi. Kecenderungan titik leleh. Ikatan ionik adalah hasil dari gaya tarik-menarik dari ion-ion yang berlawanan. Muatan ini disekelilingi dalam kisi kristal. Proses pelelehan melibatkan pemutusan parsial gaya tarik-menarik tersebut dan mengizinkan ion-ion dapat bergerak bebas dalam fase cairnya. Titik lele yang tinggi bagi senyawa ionik menyerahkan bahwa ikatan ionik tentunya sangat kuat. Semakin kecil ukuran ion berarti semakin terpusat muatannya, sehingga semakin terpusat puasanya semakin kuat ikatan ionik, dan demikian semakin tinggi titik lelehnya. Polarisasi kovalensi. Sebagian besar penggabungan logam dan non-logam mempunyai karakter senyawa ionik, namun terdapat beberapa kecualian yang terjadi apabila elektron terluar dari anion tertarik begitu kuatnya arah kation sehingga mengakibatkan terbentuknya ikatan kovalen hingga derajat kovalensi. Tentu artinya rapatan anion torsi ke arah kation. Torsi atau penyimpangan dari bentuk ideal anion ini atau bentuk bola disebut polarisasi. Semakin besar sifat polarisasinya anion, semakin besar derajat ikatan kovalensinya. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron secara bersama oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen jadi akibat kemampuan salah satu atom yang akan berkaitan untuk melepaskan elektron atau terjadi pada atom-atom non-logam. Pembentukan ikatan kovalen terbentuk dari atom-atom unsur yang memiliki
Dia afinitas elektron tinggi secara Ce serta serta pada elektronegatifnya lebih kecil dibandingkan ikatan ion. Tentukan ikatan kovalen dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron tersebut harus sesuai dengan konfigurasi elektron. Pada unsur gas mulia yaitu 8 elektron atau kecuali H berjumlah 2 elektron. Untuk ikatan kovalen, struktur Lewis. Karakteristik ikatan kovalen: 1. Memiliki energi ikatan yang besar sehingga memori penuh sangat keras dan tembus cahaya. 2. Titik lele tinggi. 3. Tidak larut dalam cair biasa dan hampir semua berlarut. 4. Energi jenis ikatan kovalen. 1. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuknya dari penggunaan bersama sepasang elektron atau setiap atom memberikan elektron satu elektron untuk digunakan bersama. Pemakaian bersama pasangan elektron pada ikatan kovalen dapat digambarkan melalui struktur Lewis. Contohnya, ikatan kovalen tunggal pada molekul CH4. Atom C memiliki konfigurasi elektron 4 sehingga elektron 4 sehingga elektron valensinya 4. Adapun konfigurasi elektron atom H adalah 1 sehingga elektron valensinya adalah 1. Jadinya dapat digambarkan struktur Lewis berikut. 1. Kovalen tunggal molekul CH4. Untuk mencapai kestabilannya, atom C cenderung menerima 4 elektron, sedangkan atom H cenderung menerima 1 elektron. Atom C dapat berikatan dengan atom H dengan cara pemakaian elektron bersama, sehingga satu atom kovalen tunggal. Pada molekul H2, atom H memiliki konfigurasi elektron 1 sehingga elektron valensinya 1. Untuk mencapai stabilannya, atom H cenderung menerima 1 elektron. Jika dua atom H saling berikatan, setiap atom H menyumbangkan 1 elektron yang digunakan, sehingga elektron yang digunakan bersama jumlahnya 2. Contoh ikatan kovalen pada molekul H2. Ikatan kovalen rangkap 2 telah mencapai konfigurasi stabil gas mulia. Atom tidak dapat memiliki ikatan melalui sepasang elektron, tetapi juga dapat 3 atau 2 pasang. Ikatan kovalen rangkap 2 yaitu ikatan dengan 2 pasang elektron yang digambarkan dengan tanda berapa 2 garis ikatan atau 2 pasang. Ikatan kovalen rangkap 3 yaitu suatu ikatan dengan memakai 3 pasang elektron miliki bersama. Ikatan rangkap 3 diberi tanda 3 garis. Kovalen rangkap 2 pada molekul O2. Atom O memiliki konfigurasi elektron 2 dan 6 sehingga elektron valensinya 6. Untuk mencapai kestabilannya, atom O cenderung menerima pada molekul O2. Atom O memiliki konfigurasi elektron 2 dan 6 sehingga elektron valensinya 6. Untuk mencapai kestabilannya, atom O cenderung menerima 2 elektron. Jika 2 atom O saling berikatan, setiap atom O harus menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan bersama, sehingga elektron yang digunakan bersama jumlahnya 4. Ikatan kovalen rangkap 2 pada molekul CO2. Contoh ikatan kovalen. Pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 pada senyawa CO2. Pada molekul CO2 terdapat 2 ikatan rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 3 pada molekul Na2. Atom N memiliki konfigurasi elektron 2 dan 5 sehingga elektron valensinya 5. Untuk mencapai kestabilannya,
Atom cenderung menerima 3 elektron jika 2 atom N saling memberikan setiap atom N terus menyumbangkan 3 elektron sehingga ikatan kovalen koordinasi adalah yang terbentuk dari pemakaian bersama elektron yang berasal dari salah satu atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.